Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhihuni ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lil nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salahi syar'i zahiran wa batinan fi dunya wal akhirah. Wal-Fatihah bil hadratin nabi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ثم روح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخواننا وخالاتنا وذريحنا وقراباتنا وجميع أحبابنا أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويرفعنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wintahu abadal abidin wa dahra dahilin. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحب والآل أما بعد. فقال سيدي وأستاذي الحبيب سكاف بن حسن بهار حفظه الله ورعاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال bab yang pertama di dalam jual beli al-bai' atau bahasa Arabnya babul bai'i, bab perihal jual beli bapak sekalian. Disebutkan di sini perihal jual beli atau bahasa Arabnya al-bai'u, jamaknya adalah al-buyu'u, adalah transaksi jual beli, adalah suatu syariat Islam yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, di mana mereka mendapatkan kebutuhan masing-masing dengan cara jual beli. Sang pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan, sedangkan si penjual mendapatkan uang dari harga barang yang dijualnya. Akan tetapi keduanya tidak boleh melakukannya sehingga keduanya betul-betul mengetahui dengan seluk-beluk hukum jual beli, supaya keduanya tidak jatuh dalam kesalahan yang berujung kepada penipuan dan lain-lain yang mengandung dosa. Oleh sebab itu penting kiranya kita mengetahui tentang hukum jual beli sebagai berikut ini, dan insya Allah nanti akan disebutkan perihal rukun-rukun jual beli. Yang jelas jual beli itu adalah transaksi sesuatu yang berharga. Apabila barang itu tidak berharga maka tidak boleh dijual belikan. Nanti termasuk yang tidak berharga itu adalah barang yang hukumnya najis. Itu dalam agama tidak berharga. Berarti kalau kita gunakan untuk transaksi dengan menggunakan lafaz jual beli maka tidak dibenarkan. Baik tadi itu dari sisi taman itu harganya, atau musman barangnya. Kan demikian, karena kalau kita beli HP, berarti kan HP itu adalah barangnya, musman.
harganya ya nanti bisa menggunakan uang atau bisa menggunakan barang-barang berharga yang lain. Kalau dahulu kan ya jual belinya itu barang dengan barang, bisa jadi saya punya beras, sampai punya jagung, tukaran jual beli, tukar menukar dengan itu juga sama, termasuk akan jual beli. Yang jelas keduanya itu berharga, baik itu harganya maupun barangnya. Tapi sekarang semuanya itu biasanya harganya itu menggunakan nominal, menggunakan uang, mata uang yang ada, walaupun sebetulnya tidak harus uang, pokoknya yang berharga. Demikian nah, di sini Bapak sekalian, beliau menyuguhkan kepada kita pengertian jual beli itu sendiri, yaitu kalau bahasa Arabnya disebutkan ta'riful bai'i, definisi atau pengertian daripada jual beli itu sendiri. Pengertian daripada jual beli dalam bahasa Arab, kalau kita menyebutkan al-bai'u atau ba'a yabi'u bai'an, secara maknanya, secara bahasa Arab adalah memberikan sesuatu kepada seseorang karena sesuatu yang diberikan kepadanya sebagai imbalan. Pokoknya memberikan sesuatu karena memang ada imbalan, itu semuanya masuk ke ranah jual beli atau ke ranah definisi al-bai', jual beli dari sisi bahasa. Ini dari bahasa nih. Kalau secara bahasa maknanya luas. Pokoknya kita memberi kepada seseorang karena satu imbalan, itu sudah masuk kategori al-bai'u. Tapi kalau maknanya secara syar'i, secara hukum fikih, tatkala kita berbicara tentang al-bai' di dalam hukum agama, maka tentunya tidak segitu luas maknanya. Maknanya makna tertentu, maknanya setidaknya terikat, lebih sempit maknanya kalau kita maknai secara syar'i. Apa itu Bapak sekalian perihal makna al-bai', jual beli menurut arti syar'i agama? Maksudnya agama itu kalau sudah masuk ke ranah hukum fikih, kalau kita mendengar jual beli, oh berarti maknanya ini. Tapi kalau kita secara bahasa kan, kalau kita menggunakan kalimat ba'a yabi'u bai'an, saya menjual atau menggunakan kalimat ba'a, ya tentunya maknanya luas, maknanya lebih umum. Tapi kalau sudah masuk ke ranah hukum fikih, maka yang namanya al-bai' itu ada makna syar'inya, makna secara agama, yaitu kata beliau maknanya adalah suatu transaksi. Nah ini awalnya, karena jual beli itu adalah transaksi. Kalau tadi kan nggak harus transaksi, pokoknya kita memberi atau kita menerima, bisa jadi itu sudah masuk ke ranah jual beli secara bahasa. Tapi kalau secara syar'i harus ada pengertian khusus, lebih sempit maknanya, karena memang banyak persyaratannya. Di antaranya jual beli di dalam makna syar'i itu definisinya adalah suatu transaksi. Berarti ada transaksi. Dalam kurung bisa disebutkan ada ijab dan ada qabul. Ijab dan qabul. Ijab itu gini, saya jual handphone ini kepadamu dengan harga 10 juta. Kemudian ini namanya ijab. Qabul itu menerima. Berarti ada kalimat sambutannya dari si pembeli. Kata si pembeli, iya saya beli. Saya beli, iya saya terima, saya beli. Itu kalimat bagian daripada qabul, daripada qabul. Karena tadi yang pertama ijab, yang kedua qabul, saya terima atau saya beli handphone Anda dengan harga 10 juta. Ini berarti itu terjadi ijab dan qabul. Demikian ini namanya jual beli sekalian. Kenapa kok harus ada ijab dan qabul? Nanti akan disebutkan, karena biar tidak ada indikasi di dalam itu ada kecurangan, itu tidak ada, karena jelas terang-terangan. Makanya nanti di antara syaratnya disebutkan nominalnya, disebutkan harganya berapa. Tidak bisa kita mengatakan saya jual handphone ini kepadamu, nominalnya disebutkan, ya tidak bisa. Karena nanti bagian daripada ijab itu menyebutkan nominalnya, biar tidak ada kesalahpahaman. Dikira harganya 5 juta, tak kala tadi disebutkan di awal tidak ada harganya, ternyata 10 juta. Ya kan tidak cocok, tidak sinkron di dalam hal ini. Yang jelas demikian, ini sedikit pengertian tentang ijab dan qabul. Karena semua transaksi itu biasanya diawali dengan ijab dan qabul. Maka juga sama, al-bai' jual beli ini tepatnya, bagusnya harus menggunakan ijab dan qabul. Itu suatu transaksi. Baik itu kita jual belinya itu barang yang remeh
atau barang yang mahal. Kalau bisa tetap ijab dan qabul. Makanya biasanya di sini orang Banjar itu lebih perhatian, karena terkadang mereka itu kalau bertransaksi itu mesti menggunakan ijab dan qabul. Saya tukar, saya jual, gitu, semacam itu gitu. Bagusnya tidak diam-diaman. Kalau ini kan diam-diaman, berapa kasih duitnya gitu aja, tidak ada ijab dan qabul. Ini kalau kita bicara tentang bagusnya. Kalau bagusnya ya harus ada pakai ijab dan qabul. Demikian ini bagusnya. Karena memang harus macam itu bos sekalian. Memang harus macam itu. Kalau tanpa ijab dan qabul, ya bisa jadi ini transaksi tidak dibenarkan. Walaupun nanti ada pendapat yang membolehkan itu nanti. Pembahasannya jelas harus menggunakan ijab dan qabul. Berupa tukar menukar harta dengan harta. Jadi yang namanya jual beli itu adalah suatu transaksi dalam kurung ijab qabul berupa tukar menukar harta dengan harta. Harta dengan harta maksudnya apa? Yang bernilai. Makanya tadi saya tekankan di awal, kalaunya barang tadi tidak berharga maka tidak sah. Jadi seperti layaknya barang-barang najis atau barang yang tidak bisa dikuruskan, tidak ada nominalnya, tidak ada harganya, maka tidak sah, tidak cukup persyaratan semacam, tidak boleh nantinya kalau kita menggunakan lafaz jual beli dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Jadi tukar menukar tadi, harta dengan harta tadi tujuannya memindahkan kepemilikan. Yang tadi handphonenya tadi itu milik sampean, gimana caranya HP tadi itu milik saya. Berarti kan tamaluk, pindah kepemilikan. Kepemilikannya jadi milik saya, tapi dengan barter tadi. Maka tatkala itu sudah jadi milik saya HP tadi, ya terserah saya mau apakan, karena sudah jadi milik saya. Kalau sebelum transaksi jual beli, kita tidak boleh gunakan HP, tidak boleh, karena belum punya kita, belum milik kita, tidak boleh kita menggunakannya kecuali dengan izin pemiliknya. Jadi semacam itu nih, dengan menggunakan ucapan ataupun perbuatan yang menunjukkan terjadinya transaksi jual beli. Kemudian kata beliau sekalian, kan tadi jual beli itu tukar menukar harta dengan harta nih. Jadi barangnya itu berupa yang bernilai harta, kemudian nominalnya harganya juga berupa harta yang bernilai. Nah, di sini lain halnya kata beliau seperti pernikahan. Pernikahan itu sama nih ijab dan qabul. Makanya sampai kalau menikah ini pasti ada ijab dan qabulnya. Saya nikahkan engkau dengan ini dan sebagainya. Kemudian saya terima menikahinya, atau saya terima nikahnya, atau bahasa qabil itu nikah tazwijah bil mahdil madkur. Dan yang intinya ada ijab dan qabul. Demikian ini intinya. Tapi apakah di sini dinamakan jual beli pernikahan, akad pernikahan? Maka tidak. Karena memang kalau dilihat lagi, kalau pernikahan itu bukan tukar menukar harta, bukan. Memang dari pihak laki-laki berupa harta, karena ada maharnya, makanya ada keharusan, ada kewajiban memberikan mahar. Demikian nih. Tapi kalau bagi perempuan kan bukan harta nantinya. Yang diberikan itu adalah kemaluannya. Nah, makanya tidak dinamakan jual beli. Cuma tetap ijabnya harus ada, tetap harus diijab, tapi bukan jual beli pengertiannya karena berbeda. Demikian makanya jual beli di sini al-bai' di sini adalah tukar menukar harta dengan harta. Mari kita baca ini. Lain halnya seperti pernikahan. Maka di dalam pernikahan itu juga terdapat tukar menukar harta, akan tetapi bukan dengan harta. Jadi tukar menukar harta. Jadi si laki-laki itu memberikan harta karena memang berupa mahar, dan mahar itu bisa dibenarkan kalau mahar itu bernilai. Makanya tadi ada terkadang kan ada kita maharnya berupa apa? Berupa membaca atau mengajarkan Al-Quran. Maka para ulama di sini ada khilaf, boleh tidak yang semacam itu? Boleh. Karena apa? Kenapa? Karena mengajarkan itu sebetulnya ada nominalnya, ada kayak upahnya, kayak ada upahnya. Makanya di sini titik beratnya kan tadi tukar menukar, tukar menukar. Dan mahar ini harus yang bernilai, harus bernilai. Makanya terkadang kalau ada mahar semacam itu berarti itu nanti dilihat daripada dia mengajarkannya itu nanti dinilai harta, seperti layaknya mengajarkan Al-Quran dan yang lainnya. Makanya diperbolehkan nantinya. Jadi semacam itu nih. Ini tidak sekalian. Atau biasanya sepasang mukena atau apa itu kan bernilai. Itu kan bernilai berharga maksudnya. Makanya dibenarkan.
mahar yang semacam itu dibenarkan. Yang jelas ada harganya, ada nominalnya, berharga barang tersebut. Demikian ini. Nah, di sini kata beliau, akan tetapi bukan dengan harta. Jadi timbal baliknya dari sisi perempuan, dari sisi istrinya itu tidak menggunakan harta. Yaitu kalau harta kan dari pihak suami, mahar berupa harta, sedangkan dari pihak istri berupa kemaluannya. Dan hal itu bukanlah berupa harta. Tentunya kalau kemaluan kan bukan berupa harta, jadi tidak dinamakan jual beli. Berarti ya akad tersendiri, yaitu akad nikah, cuma bukan termasuk akad jual beli. Demikian nih. Begitu pula dengan hibah. Hibah itu pemberian nih. Hibah itu pemberian atau hadiah. Ya kalau kita katakan pemberian secara cuma-cuma, tidak ada syarat untuk mengembalikannya atau memberikan imbalannya, namanya juga hibah. Kalau hibah itu saya nih, HP ini buat sampean, ya sudah, berarti kita tidak ada keharusan atau kewajiban untuk mami ini loh, gantinya kan tidak ada nih, ini loh tukarnya tidak ada. Ini namanya hibah. Kalau hibah bagaimana? Sama, hibah tidak dinamakan jual beli. Hibah itu pemberian itu tidak dinamakan jual beli. Alasannya karena dalam hibah memang terdapat pemberian, terdapat pemberian suatu harta, di dalamnya kepada pihak orang yang diberi, akan tetapi tanpa adanya imbalan darinya untuk orang yang memberikan hibah tersebut. Demikian nih, tidak ada semacam itu. Intinya pemberian harta ada, cuma bagi yang menerima kan tidak harus mengembalikan atau tidak harus menukar dengan barang yang lain. Maka hibah di sini tentunya dalam definisi ini bukan termasuk jual beli. Demikian nih. Jadi intinya jual beli itu tukar menukar harta dengan harta. Demikian nih, dengan disertai ijab dan qabul dan seterusnya. Kemudian baru sekalian saya lanjut di sini perihal dasar hukum jual beli. Kata beliau sekalian, sedangkan dasar hukum dari jual beli adalah dengan dasar Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harraman riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Berarti yang jual beli itu diperbolehkan, yang praktek riba itu tidak diperbolehkan. Dan insya Allah nanti Bapak sekalian setelah berbicara tentang definisi jual beli dan macam-macam jual beli, nanti akan dibahas tentang masalah riba setelahnya. Babnya itu tentang masalah riba. Ya, riba itu bagian daripada jual beli, cuma keliru prakteknya. Yang tidak mengikuti persyaratan di dalam jual beli, akhirnya jatuhnya ke ranah yang riba, yang hukumnya riba. Karena memang riba itu bisa jadi terjadi lantaran jual beli juga. Cuma orang ini jual beli di barang-barang yang mengandung unsur ribawi, di antaranya emas dan perak. Emas dan perak itu nanti namanya barang ribawi, barang-barang yang mengandung riba. Kalau kita transaksi jual beli emas dan perak itu harus kita paham betul dengan persyaratan yang memang betul-betul harus ada di dalamnya. Kalau tidak ada, maka jatuh ke ranah riba. Bisa jadi transaksi jadi riba. Karena nanti kalau jual beli emas itu diantaranya persyaratannya harus kontan, tidak boleh ditunda, itu tidak boleh. Sampai jual beli emas saya beli emasnya ke sampean harganya sudah disebutkan di awal, transaksi sudah, tapi emasnya itu saya terima besok hari. Emasnya itu tidak diserahkan langsung. Apakah riba hukumnya? Ini riba tetap hukumnya Alasannya kenapa? Karena ini barang-barang yang mengandung unsur ribawi. Nanti diantaranya adalah makanan juga. Maka makanan, barang-barang yang kita makan itu nanti juga termasuk mengandung unsur ribawi. Kayak beras, gandum. Pokoknya makanan kita itu masuknya ke ranah ribawi. Itu kalau mau transaksi itu harus kontan. Demikian ini di antara persyaratan nanti insya Allah ada dan semacam ini. Jadi Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Demikian ini.
Kemudian bersekali di sini di antara lagi firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dengan cara yang salah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jalan jual beli. Tijarah itu perniagaan, karena tentunya kalau perniagaan mesti masuknya ke ranah jual beli. Jadi intinya jual beli itu dibenarkan, tidak masalah, dan bahkan itu dianjurkan di dalam agama. Tapi kalau kita mengambil harta orang lain dengan cara yang keliru, tidak tepat, jual beli namun jual belinya salah, maka juga sama, itu transaksinya batil. Makanya mungkin kita sering mendengar Sayyidina Umar itu amat sangat keras dalam hal ini, dan beliau bahkan melarang orang-orang yang ada di zaman beliau yang ingin berdagangnya, ingin jualan di pasar, kecuali mereka sudah mendalami ilmunya terlebih dahulu. Tidak boleh jual beli tanpa belajar terlebih dahulu, karena beliau mengkhawatirkan akan terjerumus di dalam kesalahan tatkala dia mempraktekkan jual beli, bahkan bisa jadi hukumnya jatuh ke riba karena dia tidak mengetahui sebelumnya. Demikian ini penting sekali kita mengetahui tentang jual beli. Di antaranya lagi Allah SWT berfirman di dalam ayat Al-Quran, wa ashhidu idza tabayatum, dan hadirkanlah saksi ketika kalian sedang melakukan transaksi jual beli. Dan ini hukumnya sunnah, ini dianjurkan. Sebetulnya bukan kewajiban, itu bukan bagusnya. Kalau kita transaksi, kalau bisa menghadirkan saksi juga. Siapa tahu di kemudian hari terjadi cekcok atau apa-apa, kan ada saksinya, ada pembenarnya. Ya kalau kita transaksi berdua aja ya sah-sah aja nih. Ini kecuali kalau bagi saksi di dalam akad-akad tertentu, karena memang itu termasuk rukunnya seperti pernikahan, kan harus ada saksinya nih. Kan ini menyangkut anak orang, kan demikian. Tentunya ini beda hukumnya. Tapi yang jelas dalam hal ini juga perintah dalam agama. Ini Allah memerintahkan kalau kita mau jual beli, hadirkan saksi terlebih dahulu. Ini untuk jaga-jaga di kemudian hari ini. Kalau ada cekcok berarti ada yang membenarkan kita, yang membentukkan kita, yang bersaksi untuk kita bahwasanya kita telah melakukan transaksi jual beli dengan orang tersebut. Demikian ini. Jadi semacam sekalian ini nanti ya sebenarnya ada nanti kalau saksi ini biasanya masuknya ke bab munakahah, pernikahan. Kalau kita membahas tentang bab pernikahan itu nanti akan dibahas tentang masalah saksi juga. Saksi itu terkadang kita harus menghadirkan 4 saksi, terkadang 2 saksi, terkadang cuma 1 saksi aja, terkadang semuanya harus laki-laki semuanya, ada kalanya boleh perempuan nantinya bersaksi. Itu nanti macam-macam tergantung kita mau transaksi seperti apa. Tatkala kita menuduh seseorang berzina, maka kita harus menghadirkan 4 saksi, semuanya harus laki-laki dan semuanya harus adil. Maka sama, tatkala kita mau mengadakan pernikahan, maka termasuk rukun di dalam bernikah itu menghadirkan 2 saksi, dan syaratnya harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Yang boleh perempuan itu nanti tatkala transaksi jual beli masalah duniawi semacam ini, nanti ada boleh nanti juga perempuan, tapi sebaik ganti daripada 1 laki-laki yaitu 2 perempuan. Nanti macam-macam lah ini macam-macam nanti penjabaran tentang masalah saksi, karena terkadang harus ada yang semacam itu sekalian Kemudian cara di sini di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "An Rafi'in ibni Hudayj radhiyallahu taala anhu qala, ya Rasulullah, ayul kasbi afdal? Qala, amalul mar'i bi yadihi wa kullu bai'in mabrurin." Rawahu Ahmad wa Bazzar. Artinya, Bapak sekalian, seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang paling afdal? Usaha apakah yang paling afdal? Pekerjaan apakah yang paling utama? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perdagangan yang mabrur, yang tidak terdapat penipuan di dalamnya. Jadi yang pertama Nabi menjawab amalul mar'i biyadihi, usaha dari tangannya sendiri, dia mengolah sendiri, dia membuat sendiri. Itu bagus karena untuk mengetahui halal tidaknya itu dia tahu betul, dia tahu persis, karena dia yang membuat, karena dia
menjadikannya nih, karena itu daripada usaha dia. Tentunya yang paling paham itu adalah dia. Kalau itu halal, betul-betul halal, jelas itu adalah bagi sepaling bagusnya usaha, yaitu usaha dari tangannya sendiri. Yang kedua, yaitu jual beli yang mabrur, yang tidak ada tipu menipu di dalamnya, yang dibenarkan dalam agama. Maka tentunya ini adalah sepaling afdolnya perniagaan atau amalan atau usaha. Di dalam hadis yang lain bahwa sekalian Nabi bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tis'atu a'syari rizqi fil rizqi wal usyru fil mawashi, rawahu Sa'id bin Mansur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 90 rizki pemberian. Rizki itu pemberian karunia yang Allah berikan kepada kita, itu terdapat dalam perdagangan. Dan 10%-nya yang lainnya itu terdapat atau ada di dalam peternakan. Ya, kalau zaman dahulu karena memang mereka itu berdagang usahanya ini biasa. Ya, ada yang peternakan itu juga ada, tapi biasanya yang jadi orang-orang yang mampu, orang yang kaya itu memang di dalam jalur perniagaan, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lain. Itu mereka itu berniaga, mereka itu berdagang sampai ke Syam dan di belahan negeri Arab yang lainnya. Jadi semacam itu istilahnya. Tapi juga ada dari peternakan juga ada. Ini menunjukkan bahwasanya sekalian perniagaan atau perdagangan itu juga termasuk sebagai amalan atau usaha yang paling utama. Kalau bisa juga berdagang, kalau bisa juga berdagang. Makanya ada nih orang tidak mau jadi buruh, jadinya jadi bos, menjadi bos walaupun usaha kecil-kecilan. Juga ada semacam itu karena memang dibenarkan, tidak apa-apa. Dan memang itu dianjurkan, dan Nabi pun berdagang. Demikian. Kemudian sekalian di sini, ini satu faedah kata beliau. Manakah yang paling afdol antara perdagangan dan pertanian? Kalau ditanya, mana yang paling utama? Berdagang atau bertani? Pertama, kata beliau, para ulama berpendapat dalam hal tersebut. Sebagian daripada mereka berpendapat pertanian lebih afdol. Kenapa kok pertanian lebih afdol daripada perdagangan? Alasannya karena kemanfaatannya lebih dirasakan oleh banyak kalangan. Kalau pertanian itu manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh semua kalangan. Bisa jadi di mana burung-burungan dan hewan lainnya ikut memakan darinya. Lebih-lebih para manusia kan manfaatnya bisa dirasakan semuanya. Kita kalau bertani mungkin banyak hewan-hewan itu yang makan juga, ikut serta makan punya kita, tanaman kita kan demikian. Kan berarti manfaatnya dirasakan semuanya, bukan hanya manusia tapi yang lainnya juga. Makanya dari sisi ini dari sisi ini bisa jadi pertanian itu lebih utama karena menebar manfaat. Jadi jangan kita itu marah-marah kalau mungkin hasil tanaman kita itu dimakan binatang. Sebetulnya kita lebih senang, alhamdulillah rezekinya dititipkan kepada kita. Kan demikian, kan enak kalau kita beranggapan semacam itu, buah kita diambil burung, tidak apa-apa, rezekinya di situ. Kita menebar manfaat, kan demikian, bukan hanya kepada manusia tapi kepada makhluk Allah lainnya. Jadi semacam ini lebih manfaat. Oleh karenanya ini lebih utama dari sisi ini. Dan sebagian lainnya berpendapat perdagangan lebih afdol, lebih utama. Alasannya karena Nabi SAW adalah seorang pedagang. Ya, karena Nabi itu seorang pedagang, ya mau tidak mau, profesinya itu adalah profesi Nabi, sehingga berdagang itu adalah sesuatu yang lebih utama. Tentunya berdagang yang amanah bukan berdagang yang bukan amanah, itu bukan. Karena Nabi itu adalah yang amin, yang aman dalam dagangannya. Beliau tidak pernah menyembunyikan sesuatu yang aib di dalam dagangannya. Dan Nabi selalu meluaskan penjualnya. Jadi tidak memberatkan penjualnya. Dan Nabi tidak mematok dengan harga yang besar itu, enggak. Tapi itu yasir, asalkan ada keuntungannya, itu Nabi jual. Enggak harus 2 kali lipat, walaupun boleh-boleh aja. Misalkan jual beli barangnya itu harganya 100.000, sampai jual 300.000 boleh enggak? Boleh.
Sampai jual 500.000 pun boleh, asalkan nominalnya disebutkan di awal, asalkan disepakati di nominal. Mau nih barang ini harganya 10 juta sebenarnya, saya jual 30 juta. Saya jual HP saya ini kepada sampean 30 juta. Sampai paham, saya dengar nih nominalnya 30 juta, sampai beli boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Walaupun mungkin maaf keuntungannya itu mungkin bukan 100 kali lipat lagi, pokoknya berapa kali lipat ini ya. Demikian bukan 100% lagi, tapi mungkin bahkan lebih daripada ini, itu tetap tidak masalah. Ini tidak apa-apa, maksudnya tidak apa-apa. Ini kan sebagian ada orang mengatakan tidak boleh, sebenarnya boleh, tidak mengapa. Asalkan tadi jelas di awal. Yang tidak boleh itu kalau tidak jelas di awal. Ini nominalnya tidak disebut, maka tidak boleh. Demikian ikhwan itu sebetulnya anjurannya di dalam berdagang itu ya kita ngambil untung itu tidak berlebihan. Kalau bisa ya tidak sampai 100%. Asalkan ada keuntungan itu kita ambil, kita jual. Demikian lantaran kita ini dalam jual beli itu niatnya untuk membantu orang lain. Kalau untuk niatnya untuk mengayakan diri sendiri ya tidak mengapa. Ya, asalkan sesuai dengan ketentuannya. Demikian nih sendiri sekali. Kemudian selain di sini beliau menyebutkan dalam kitab ini perihal kisah teladan dari pedagang-pedagang yang jujur. Beliau sebutkan di sini ada beberapa kisah nih. Mari kita baca Bapak sekalian. Yang pertama daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, Nu'man bin Thabit. Nama beliau adalah Nu'man bin Thabit Abu Hanifah. Beliau itu adalah seorang pedagang. Selain beliau seorang yang alim luar biasa dan bahkan amal ibadahnya itu luar biasa banyaknya nih. Imam Abu Hanifah itu amal ibadahnya luar biasa. Beliau itu menghatamkan Al-Quran itu saben hari, bahkan lebih daripada 80 kali. Wallahu alam. Tapi dalam kitab itu disebutkan semacam itu. Ya, kalau kita meyakininya karena itu keberkahan umurnya, keberkahan waktunya. Ya, kalau dikiaskan diukur dengan waktu kita ya tidak cukup ya, karena kita tidak berkah. Makanya orang dahulu itu bisa melakukan amal ibadah yang banyak dalam satu hari. Ya, karena memang bisa jadi waktunya itu dipanjangkan oleh Allah, waktunya itu dilamakan oleh Allah. Sama satu harinya sama, tapi bisa melakukan amal ibadah yang banyak. Kalau kita kan gini, kalau kita malah sebaliknya, ya Allah, sudah seminggu aja ini. Kayaknya baru minggu kemarin, sekarang sudah minggu lagi. Terbuang sia-sia maksudnya ini. Atau kita sering mengatakan Allah sudah setahun ini, padahal kayaknya kemarin aja. Bisa jadi semacam itu terjadi pada kita karena memang kurang keberkahannya. Ini makanya definisi panjang umur itu kan macam-macam kata para ulama. Ini kan ada kalanya tatkala kita bersedekah, melakukan sebuah amalan akan dipanjangkan umurnya. Ini banyak versinya, ini banyak pendapatnya dalam kalangan para ulama. Ada yang mengatakan memang betul-betul dipanjangkan umurnya, yang awalnya 60 bisa jadi 70, 80, atau sama umurnya. Kalau Allah tetapkan umurnya 60, tetap 60 umurnya. Cuma dia menjalani itu kayak layaknya umur yang panjang, lama banget. Dia bisa melakukan amal ibadah ini dan itu dan seterusnya. Ini maksud daripada memanjangkan umur. Kan terkadang ada nih kalau kita bersilaturahim akan dipanjangkan umur kita. Yunsyak fi ajalin, dipanjangkan umurnya. Ya bisa jadi pengertiannya semacam ini. Itu demikian ini. Semacam kalau kita bicara tentang Abu Hanifah ini, Bapak dan Bapak sekalian, beliau adalah seorang yang amal ibadahnya itu luar biasa. Bahkan sholatnya luar biasa. Bahkan beliau itu diceritakan ini, beliau di samping rumah itu ada kayak galian seperti layaknya kuburan gitu nih, yang mengingatkan dia akan akhirat. Jadi tak kala beliau itu noleh di situ, ingat akan akhiratnya. Beliau itu diceritakan sholat di dalam kuburannya itu, di dalam liang yang dia gali itu beliau itu membaca khatam Al-Quran itu sampai 44.000 kali, lebih dari 4.000 kali di tempat itu. Itu kata para ulama di luar daripada khataman tatkala beliau membacanya di waktu sholat. Saking hebat Imam Abu Hanifah ini, waktunya amat sangat berkah. Demikian ini Imam Abu Hanifah. Saya ini selain beliau itu orang yang ahli ibadah, orang yang alim luar biasa, beliau adalah seorang pedagang ternyata. Di samping beliau mengajak untuk memenuhi kebutuhannya serta kebutuhan keluarganya, beliau juga berdagang. Dan beliau dalam perdagangannya tidak mengambil keuntungan lebih dari 5% dari pokok harganya. 5% aja, enggak lebih. Ya kalau harganya 100.000, paling 100.000 lebih 2.000 atau mungkin lebih ya 3.000, tidak sampai lebih 10.000. Karena 5%, kalau 5% kan
kecil sekali. Paling di bawah 5.000. Asalkan ada untungnya ada. Nih ada untungnya ada nih. Kalau harganya 100.000 pokoknya ya dijual 102, 103 lagi. Ini sudah luar biasa. Ini beliau ini ya alasannya karena memang tidak mau menyulitkan orang. Ini ya sebetulnya boleh sampai mau jual 200.000 juga boleh, nggak masalah nih. Ya ini beliau sosok pedagang yang luar biasa yang kita tiruki karena memang menebar manfaat, tidak mempersulit orang tapi mempermudah orang. Kalau niatannya kayak gitu, ya tentunya yang dihasilkan bakalan berkah nih. Tapi kalau niatnya itu mempersulit orang walaupun halal, ya bakalan sulit juga hidupnya. Bisa jadi semacam itu nih. Ini beliau tidak mengambil lebih daripada 5% daripada pokok harga, dan beliau berdagang dalam pakaian. Jadi yang terdiri dari dua macam, yang bagus dijualnya dengan harga 1.000 dirham, sedangkan yang biasa dijual dengan harga 500 dirham. Jadi beliau itu bagi berdagang pakaian nih, karena dalam beberapa kitab beliau disebutkan perihal beliau itu jualan berupa pakaian nih. Jadi pakaian ini ceritanya ada dua macam, ada yang mahal, ada yang biasa saja. Ada yang berharga 1.000 dirham, ada yang harganya 500 dirham. Pada suatu hari budaknya menjual kepada seseorang penduduk desa. Di sini nanti diceritakan seorang yang dari kampung lagi, dari kampung. Jadi mungkin gambarannya kita ini di kota. Beliau itu punya budak, punya anak buah lagi, punya budak. Kalau zaman dahulu mungkin betul ada budak yang kerja untuk dirinya. Jadi budak ini yang jaga tokonya, yang jaga tokonya. Suatu ketika ada orang dari kecamatan datang ke kota, dari kecamatan datang ke kota. Kalau di sini penduduk desa dari pelosok datang ke kota. Kemudian si orang tadi itu, penduduk desa tadi itu, dia penduduk desa pakaian yang seharga 500 dirham. Jadi beliau itu membeli pakaian yang harganya 500 dirham, dijualnya dengan harga 1.000 dirham. Jadi budaknya tadi itu kebetulan karena melihat ini orang desa ini nggak tahu harga, orang ini mungkin bisa dikelabui, ini mungkin bisa dianu lah, bisa keuntungan lah ini. Yang barang jelek kita jual mahal, yang harganya awalnya 500 dirham dijual 1.000 dirham, 2 kali lipat nih. Dan di waktu itu tatkala orang Badui itu keluar dari toko milik Imam Abu Hanifah, ceritanya kalau di dalam bahasa Arabnya, si budak ini tidak merasa, si penduduk desa dari si Badui, dari si orang kecamatan tadi itu tidak merasa rugi, dia merasa untung. Dengan harga 1.000 dirham itu dia merasa untung, bukan merasa rugi. Walaupun harga awalnya 500 dirham, si budak juga merasa untung juga, bisa jadi karena dijual mahal. Tapi si orang kecamatan tadi itu dia merasa tidak dirugikan. Memang di rumahnya, di daerahnya itu lebih daripada itu, dia sudah untung, dia dijual 1.000 itu untung juga dia, Cuma di waktu itu, tatkala sudah terjadi transaksi semacam itu, tatkala si Badui itu keluar dari toko milik Imam Abu Hanifah, tatkala keluar toko ini sudah terjadi transaksinya sudah terjadi transaksi. Nggak taunya si orang kecamatan tadi itu, orang desa Badui tadi itu berpapasan dengan Imam Abu Hanifah. Berpapasan, tak keluar daripada toko, nggak lama daripada itu, berpapasan dengan Imam Abu Hanifah. Berpapasan. Maka beliau bertanya, Imam Abu Hanifah bertanya kepada si Badui tadi, dengan harga berapa engkau membeli pakaian itu? Karena beliau tahu ini kayaknya ini mesti belinya dari toko saya ini. Toko saya. Akhirnya beliau nanya, Anda tadi beli pakaian ini berapa harganya? Maka Badui tersebut menjawab dengan harga 1.000 dirham. Dengan harga 1.000 dirham, karena memang demikian transaksinya. Maka Imam Abu Hanifah, apakah senang Imam Abu Hanifah? Ya kalau kita kan senang pinter berarti budak saya ini, berarti karyawan saya pinter ini, keuntungan besar ini. Ya lumayan lah 500 dirham keuntungan kita kan. Kan demikian, kalau majikan kayak gitu kan pasti menyanjung banget ini anak buahnya pinter berarti berdagang ini kan dia. Tapi Imam Abu Hanifah enggak. Tatkala mengetahui semacam itu, tatkala dijawab dia membeli 1.000 dirham daripada budaknya pakaian tersebut yang harganya 500 dirham, maka Imam Abu Hanifah membawanya kembali ke dalam tokonya dan menghardik hambanya atau budaknya dan berkata kepadanya, kenapa engkau jual pakaian itu kepada orang Badui tersebut dengan harga 1.000 dirham? Padahal seharusnya dia membayarnya dengan harga 500 dirham.
Maka Badui tersebut berkata kepada Imam Abu Hanifah. Badui tadi menyela-nyela nih, berkata kepada Imam Abu Hanifah, tidak apa-apa, toh jual belinya sudah terlaksana dan saya rela dengan harga tersebut, saya rela, bukan tidak rela, saya rela. Kata si Badui tersebut. Maka Imam Abu Hanifah berkata kepadanya, aku yang tidak rela, aku yang tidak rela, malah tidak rela nih, malah tidak senang beliau ini Imam Abu Hanifah dengan harga tersebut. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, begini saja sudah. Engkau memilih antara dua hal, kata Imam Abu Hanifah. Yang pertama, saya akan kembalikan uang yang 500 dirham tersebut, saya kembalikan karena harganya ini 500 dirham, saya kembalikan 500 dirham. Atau engkau ambil pakaian yang seperti itu satu lagi, ambil satu lagi, tidak apa-apa. Sedang ini Imam Abu Hanifah luar biasa. Saya kembalikan 500 dirhamnya, atau sampai ngambil satu baju lagi. Atau saya tukar pakaian itu dengan yang berharga 1000 dirham. Ini pilihan yang kedua. Atau yang ini lah, yang 500 dirham tadi pakaiannya ini saya kembalikan, kembalikan ke saya tukar dengan yang 1000 dirham harganya. Maka Badui itu meminta satu potong lagi dari pakaian yang seperti yang dibelinya. Intinya itulah nih contoh daripada pedagang yang jujur yang luar biasa nih. Dia tidak mau mempersulit orang lain. Ini beli Imam Abu Hanifah. Kemudian saya lanjut di sini yang kedua, dikisahkan bahwasanya Imam As-Sirri As-Siqiti atau As-Sirri As-Saqati adalah seorang pedagang juga. Beliau menjual kacang-kacangan. Jadi Sirri As-Saqati itu beliau adalah paman daripada Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, seorang Sayyidut Taifah As-Sufiyah. Jadi pokoknya kalau jalur Sufiyah, jalur tasawuf, jalur thariqah itu semuanya nanti bermuara bergabung kepada Syekh Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Maupun itu thariqahnya thariqah Qadiriyah, thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau thariqah-thariqah yang lain, itu mesti semuanya nanti bermuara berkumpul kepada Sayyidi At-Taifah Sufiyah Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, keponakan daripada As-Sirri As-Saqati, seorang ahli tasawuf. Demikian yang diceritakan di sini Bapak sekalian. Sirri As-Saqati itu beliau adalah seorang pedagang. Beliau menjual kacang-kacangan. Beliau selalu melaksanakan sholat sebanyak 100 rakaat atau lebih ketika membuka tokonya. Pada suatu hari datang seseorang yang akan membeli kacang di tokonya melalui seseorang maklar dan menawarnya, dan beliau menetapkan harga per kilo 60 dirham. Setelah itu maklar tersebut akan memberi kabar kepada si pembeli dengan harga yang telah ditentukan oleh Imam As-Sirri. Akan tadi tiba-tiba harga kacang di pasar tersebut naik menjadi 90 dirham. Jadi harganya naik di pasaran nih menjadi 90 dirham. Maka perantara tersebut atau maklar tersebut cepat-cepat kembali kepada Imam As-Siqti atau Imam As-Sirri As-Saqati tadi dan memberi kabar gembira kepadanya bahwa harga dari kacang tersebut naik menjadi 90 dirham per kilonya, sehingga akan bertambah keuntungannya. Maka dijawab oleh beliau, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga yang telah disepakati tadi, yaitu 60 dirham per kilonya. Kemudian maklar tersebut cepat-cepat mendatangi si pembeli untuk memberitahunya bahwa sebenarnya harganya naik menjadi 90 dirham di pasar, akan tapi sang imam tetap dengan harga yang telah disepakati, yaitu dengan harga lama. Maka si pembeli tersebut berkata, aku tidak akan membelinya kecuali dengan harga pasaran, karena naiknya harga itu sebuah keberuntungan untuk si penjual itu. Begitulah orang yang bertakwa, selalu mendahulukan ridha Allah dan tidak bergeming walaupun diiming-iming keuntungan yang besar, karena mereka benar-benar tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apapun yang kita perbuat dan nantinya akan meminta pertanggungjawaban dari kita semuanya, sehingga hal-hal yang semacam itu merupakan suatu ujian buat kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semacam ini, jadi beliau tidak mau menaikkan, ya karena disepakati di awal kepada maklar, berarti kepada wakil beliau yang diwakilkan untuk menjual barangnya itu dengan harga 60 dirham, tidak mau dinaikkan karena kesepakatan awalnya jumlahnya hanya 60 dirham per kilonya. Itu mereka-mereka di bapak-bapak sekalian yang luar biasa di dalam perdagangan, di dalam jual belinya. Selain mereka adalah ahli ibadah dan orang yang memiliki ilmu yang luar biasa. Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan Allah,
Insya Allah mungkin kita kali nanti di dalam pertemuan yang akan datang di dalam hukum jual beli. Jadi jual beli itu ada kalanya hukumnya wajib, ada kalanya hukumnya sunnah, ada kalanya hukumnya makruh, ada kalanya hukumnya mubah. Dan mubah ini adalah hukum asalnya. Jual beli itu hukumnya asalnya itu hukumnya mubah. Sampai tidak jual beli juga tidak apa-apa. Cuma kalau diniati dengan niatan yang sholihah, maka jual beli itu bisa jadi dapat pahala di dalamnya. Seperti mungkin maaf kita ini berdagang, tujuannya itu apa? Untuk menafkahi keluarga kita, untuk mensekolahkan anak kita, memondokkan anak kita, maka tentunya di dalamnya akan mendapatkan pahala. Tapi tetap nih jual beli itu punya mubah, karena tidak harus jual beli, kita boleh ya jadi yang lainnya, bisa cari uang dengan cara lainnya aja semacam itu sekalian. Ini perihal masalah hukum jual beli. Kita akan nanti di dalam pertemuan yang akan datang. Masyaallah afiyah. Mungkin sebelumnya ditanyakan Bapak sekalian. Oke, di rumah makan kan ada biasanya itu makan berbayar kan. Tapi kan ada beberapa ulama di Bandung itu belum bisa bijak kabul dulu baru makan gitu. Betul sekali, betul sekali. Sebetulnya Bapak sekalian, jual beli itu antarohim. Dasarnya itu saling rela. Dasar itu saling rela. Asalkan di pengunjungnya itu saling rela, maka ya saling rela berarti perelaan, bahasanya perelaan. Tapi tentunya tatkala kita memakan atau kita menaiki suatu transportasi, itu lebih baik kita tahu harganya terlebih dahulu. Dan bagusnya sebagaimana yang disebutkan tadi, saya tanyakan tadi, tatkala kita mungkin makan suatu makanan di suatu toko, warung, restoran, itu lebih baiknya kita itu transaksi terlebih dahulu. Kalau transaksi terlebih dahulu, kita beli dahulu, itu milik kita sudah semuanya. Kalau kita, mami saya beli ini, ada ini semuanya, ada makanannya ada. Ini saya transaksi, saya beli di sini. Berarti ini makanannya sudah milik kita. Mau kita apakan tidak masalah, karena sudah terjadi transaksi. Demikian ini, makanya bagusnya semacam ini. Sama kalau kita naik transportasi ini, naik bis atau naik taksi atau apa, pastikan dulu nominalnya. Jangan sampai kalau kita nanti pas terakhir, ya Allah sekalinya harganya mahal, sekalinya segini ya, akhirnya dia salah sendiri karena dia tidak transaksi terlebih dahulu. Makanya bagusnya itu di awal agar betul-betul transaksinya itu deal, agar transaksinya itu tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Makanya kalau di Banjar itu amat sangat ditekankan kalau kita jual beli, baik itu berupa makanan atau yang lainnya, di depan transaksinya, di depan. Tapi terkadang kalau di tempat kita itu jarang yang di depan, semuanya di belakang. Apalagi di restoran atau di warung-warung pasti di belakang transaksinya. Apakah boleh? Ya sejatinya ya kalau dibolehkan sih ya ada pendapat yang mengatakan boleh, tapi baik itu di awal, demikian di awal transaksinya. Oleh karenanya kita harus tahu nominalnya. Kalau kita beli nasi goreng harganya berapa, sekian, harganya sekian. Setidaknya kita tahu nominalnya itu. Setidaknya kita tahu harganya. Jadi jangan sampai ini tidak disebutkan harganya. Pokoknya main ambil aja, pas nanti per kilonya sekian, pas nanti sekian. Ya salah sendiri, ini salah sendiri. Oleh karenanya ini mewanti-wanti ya kita sendiri pastikan kalau kita transaksi kita tahu harganya, kita tahu harganya berapa ini mas harganya, berapa ini harganya, kan kita tahu terlebih dahulu. Berarti tidak ada unsur penipuan, tidak ada. Ini demikian nih bapak-bapak sekalian sama-sama dimuliakan oleh Allah. Mungkin itu dulu, insya Allah kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan kita. Wassalamualaikum. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.